subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa melakukan kebaikan dan amal saleh. Pagi ini kita bisa merasakan nikmatnya beribadah, salat subuh berjamaah, kemudian kita duduk sejenak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebaik-baik nikmat dan seagung-agung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika seseorang mempelajari ilmu, maka teranglah jalannya. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang benar, maka akan mudah jalannya di dalam menjalankan kehidupan ini. Akan semangat melakukan ibadah, akan terikat dengan Allah Azza wa Jalla, dan akan senantiasa menggunakan waktu dan kehidupan untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan kebaikan, dan kita mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan mereka, ampunkan segala dosa dan kekhilapan mereka. Allah jadikan tempat mereka tempat yang paling tinggi dan mulia di sisinya. Kemudian untuk para guru dan masyayikh kita yang telah mengajarkan ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan mereka dan Allah jadikan ilmu yang mereka ajarkan sebagai ilmu yang bermanfaat baginya dan akan mengalir terus pahala kepadanya. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang persiapan dan perkara penting yang mesti kita ketahui. Pagi ini terkait dengan beberapa hukum orang-orang yang mendapatkan keringanan-keringanan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-musafir. Al-musafir ya, disebutkan di dalam kitab Minhajul Muslim, "Idza safara al-muslimu masafata qasar." Jika seorang bersafar dengan safar yang tidak terlalu jauh, wa hiya 48 milan. Itu sekitar 48 mil. رخص له الشارع في الفطر على أن يقضي ما أفطر عند حضوره. Syariat membolehkan bagi dia untuk berbuka, ya, namun dia akan mengqadha dan menggantinya ketika dia sudah pulang atau setelah hadir di tempatnya kembali. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Orang yang sakit dan orang yang safar, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lainnya. Maka kata Syekh Abu Bakar Jazairi, ثُمَّ هُوَ إِنْ كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ فَصَامَ لَكَانَ أَحْسَنَ. Kalau seandainya puasa itu di dalam safar tidak menyulitkannya, maka lebih baik dia berpuasa. Contoh hari ini kita ke Jakarta. Itu safar apa tidak? Safar. Namun adakah kesulitan bagi seseorang dari rumah dia pergi ke airport, kemudian naik pesawat 1 jam 20 menit, turun sampai di Jakarta, dijemput sama keluarganya, atau naik angkot umum, kemudian tiba di tempat keluarganya? Ya, tentu ini tidak akan menyulitkan dan tidak akan memberikan ya perkara-perkara yang akan membuat dia bisa batal. Maka dalam bab ini kata Syekh Abu Bakar Jazairi, la yashuqqu alaihi siyam. Tidak ada kesulitan baginya berpuasa, lakana ahsan, fasama lakana ahsan. Maka pada bab seperti ini lebih baik dia berpuasa. Katakan kemana saja hari ini, alhamdulillah. Atau mungkin jalan darat misalnya. Jalan darat kita ke Sumbar, ya 8 jam. Atau ke Padang misalnya, kita 8 jam naik
kendaraan mobil. Mungkin ada kesulitan dan mungkin ada tidak. Bagi orang yang tidak bisa naik kendaraan mobil, itu sulit baginya. Maka masuk pada pembahasan dia, wa in kana yashukku alaihi fa aftar. Andai safar itu membuat dia sulit berpuasa, maka kana fa aftara kana ahsan. Hendaknya dia berbuka lebih baik. Tapi kalau seandainya antum tidak mengapa, tidak ada masalah, gitu kan? Tidak membuatkan diri kita ini berat untuk berpuasa dan tidak ada kendala dalam safar tersebut, maka di sini Syekh Abu Bakar Jabir Jazairi mengatakan, ya, kalau tidak ada kesulitan lebih baik berpuasa. Tapi kalau sulit, dia lebih baik berbuka. Berdasarkan, ya, liqauli Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kunna naghzu ma'a Rasulillah. Kami berperang bersama Nabi. Para sahabat ikut berperang bersama Rasul. Kapan? Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Faminna as-sha'im wa minna al-muftir. Di dalam berperang tersebut ada di antara kami ini yang berpuasa dan ada juga yang tidak. Kekuatan para sahabat itu tuh berbeda-beda pula sebagaimana kita hari ini. Ya, mereka ada di antara para sahabat yang berpuasa dan Rasul hadir bersamanya. Dan ada yang di antara mereka berbuka, Nabi tidak melarangnya. Fala yajidu as-sha'imu 'ala al-muftir wal al-muftiru 'ala as-sha'im. Thumma yarawna anna man wajada quwwatan fasama. Ini dia. Barang siapa yang merasakan dirinya mampu untuk berpuasa, fasam, fa inna dzalika hasan. Itu lebih baik. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftar. Yang melihat dirinya kurang mampu, maka dia berbuka. Fa inna dzalika hasan, dan itu lebih baik baginya. Jadi orang musafir, kaidah umumnya dia boleh mendapatkan rukhsah. Ada rukhsah, keringanan yang dia boleh untuk berbuka. Namun di sini lihat, safarnya apakah memberikan kesulitan padanya di dalam berpuasa atau tidak. Kalau tidak ada masalah, kesulitan, maka puasa lebih baik. Jika seandainya puasa itu sulit baginya di saat safar, maka berbuka itu lebih baik baginya. Namun ketika dia berbuka, apa yang harus dilakukan nanti setelah Ramadan? Mengqadanya, mengganti puasa yang mana dia berbuka tersebut. Berapa harikah dia berbuka? Segitulah yang dia bayar nanti setelah Ramadan selesai. Ini hukum yang pertama bagi yang musafir. Yang kedua, kondisi yang dibolehkan mendapatkan rukhsah adalah al-marid, yaitu orang sakit. Idza maridal muslimu fi Ramadhan nazar. Kalau dia sakit di bulan Ramadan, lihat. Apa yang dilihat? Kondisi dia. Bagaimana keadaan dia kalau dia berpuasa? Bagaimana kondisinya kalau dia teruskan puasa? Fa in kana yaqdiru 'ala shaum, kalau dia mampu puasa bila masyaqqah atau bila masyaqqatin syadidah sham. Kalau dia mampu berpuasa tanpa ada halangan yang sangat berat, tanpa ada rintangan yang berat, maka lebih baik dia berpuasa. Misalnya demam, sakit demam, demam, panas badannya. Kemudian kalau diteruskan puasa, bisa jadi dia lebih parah sakitnya. Mungkin lebih parah sakitnya. Maka posisi itu, keadaan itu membuatnya harus berbuka. Dan nanti setelah keluar Ramadan, dia harus membayar dan mengqadha. Kalau pilek-pilek sedikit, insyaallah nggak ngaruh lah kalau berpuasa ya. Misalnya pileknya Masya Allah luar biasa. Tapi tentu ini semuanya berdasarkan rekomendasi ahli ilmu. Siapa? Dalam bab ini tentu dokter yang amanah. Dokter yang amanah yang memberikan rekomendasi, kamu nggak boleh puasa. Nah, wa in lam yaqdir aftar. Kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, maka lebih baik dia berbuka saja. Tidak perlu Anda lanjutkan puasa. Karena begitulah Islam menjaga hifzun nafs, menjaga jiwa. Kan di antara maqasid syariah itu ada 5 ya.
Nah, di antaranya yang mesti dijaga oleh Islam ini adalah jiwa manusia. Bahkan ibadah sekalipun jika seandainya itu adalah wajib, dan kemudian jika dalam kondisi ibadah itu ada halangan dia, jika diteruskan berpuasa misalnya, maka dia akan jatuh sakit lebih parah. Dalam bab ini syariat menggugurkan hukum wajib itu untuk dia. Bayangkan, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat mulia kepada kita agar kita bisa menjadi orang yang selamat, ya sehat, dan bisa menjalankan segala kewajiban-kewajiban kita. Thumma in kana yarjul bur'a min mardihi, jika diharapkan kesembuhan dari sakitnya tersebut, fa innahu yantaziru hatta al-bur' thumma yaqdi ma aftara fi. Kalau diharapkan kesembuhan, artinya sakit-sakit biasa, kemudian dia menunggu sampai dia sembuh kali, sampai pulih kesehatannya, kemudian dia mengqadha puasa yang hari ia lakukan itu, yang hari di mana dia tidak berpuasa itu. Dia nanti wajib mengqadhanya. Wajib mengqadhanya. Wa in kana la yurja bur'uhu aftar wa tasaddaq an kulli yawmin yuftiruhu bi muddin aw min ta'amin. Kalau seandainya sakitnya itu tidak diharapkan kesembuhan. Ada orang yang sakitnya parah, tidak diharapkan kesembuhan. Nanti sakitnya sudah sangat, orang mungkin sudah tua, kemudian sudah berumur, sakitnya sudah terbaring sekian tahun, kemudian dia kalau tidak makan mungkin lebih parah dan seterusnya. Nah, ini la yurja bur'uhu. Andai dia nanti puasa mengqadha puasanya, itu sama saja hukumnya. Dia tidak mampu. Maka pada bab seperti ini dia wajib ya bersedekah, kemudian membayar fidyah. Membayar fidyah. Ay hafnati qumhin liqauli subhanahu wa ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini orang yang sakit, yang diharapkan kesembuhan, dia mesti mengqadha. Orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan, maka dia harus membayarkan fidyah, memberikan makan ya orang miskin. Ini untuk orang yang sakit. Hukum kedua. Ya, hukum pertama orang musafir, kalau tidak ada masyaqqah, puasa lebih baik. Kalau ada masyaqqah, berbuka lebih baik, dan hukumnya nanti mengqadha setelah selesai Ramadan. Adapun orang yang sakit, lihat sakitnya. Kalau sakitnya diharapkan kesembuhan, atau orang yang sakit, pertama, jika tidak membahayakan, lebih baik dia berpuasa. Tapi sakitnya membahayakan, maka lebih baik berbuka. Orang yang sakit dan diharapkan kesembuhan wajib diqadha. Dan orang yang sakit sulit diharapkan kesembuhan, maka dia cukup membayarkan fidyah, tidak mengqadhanya. Baik, yang ketiga adalah asy-syekhul kabir. Ini orang yang tua renta. Orang yang sudah tua, yang tidak lagi mampu untuk berpuasa. Idza balagal muslimu awil muslimatu sinnan minasy-syaikhukhah, jika seandainya seseorang telah sampai pada usia tua, ya usia yang sudah renta sekali, ya orang sudah berumur, la yaqwa ma'ahu 'ala shaum, tidak mampu dia untuk berpuasa, ya aftar wa tasaddaq ala kulli yaumin, ya dia berbuka, kemudian nanti dia membayar fidyah, bersedekah ala kulli yaumin, atas setiap hari yang ia mana tidak berpuasa. Sebulan penuh dia tak berpuasa, sebulan penuh wajib membayar ya fidyah. Ala kulli yaumin yuftiruhu bimuddin min ta'am, satu mud dari makanan. Ya liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, rukhasa lisy-syaikhil kabir ya ay yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qadha alaihi. Ini Ibnu Abbas mengatakan diberikan rukhsah bagi orang yang tua renta, orang yang sudah sangat berumur, lemah sekali, tidak mampu untuk berpuasa, untuk memberi makan setiap hari yang ia berbuka satu miskin, wala qadha alaihi, dan tidak dia mengqadha. Ini hukum bagi orang yang tua. Mungkin ada di antara kakek kita, nenek kita, atau bahkan mungkin orang tua kita yang tidak mampu berpuasa. Kalau dia berpuasa, mungkin dia semakin lemah dan terus akan membahayakan dirinya. Maka hukum yang berlaku baginya apa? Untuk tidak berpuasa dan membayarkan ya fidyah, satu hari satu orang miskin, ya selama berapa hari dia tidak berpuasa, maka sejumlah itu dia harus membayarnya. Ini asy-syekhul kabir. Kemudian ada kondisi orang yang
khusus perempuan ini. Al-hamil wal murdi'ah. Orang yang hamil, wanita hamil dan wanita yang menyusui. Ada hukum tertentu bagi mereka. Islam memberikan keringanan kepada orang yang hamil dan kepada orang yang sedang menyusui. Kita lihat bagaimana hukumnya. Idza kanatil muslimatu hamilan, jika seorang wanita hamil, fa khafat ala nafsiha, dan khawatir atas dirinya. Kalau dia berpuasa, saya bisa pingsan, lemas. Sedangkan tidak puasa saja, dirinya lemah juga. Ya, muntah, kemudian pusing, yang hanya bisa berbaring saja. Ada istilah orang hari ini bed rest, ya, dia harus istirahat total. Ada kondisi wanita yang hamil itu tak bisa ngapa-ngapain selama 9 bulan. Ada yang cukup hanya bangun, minum, istirahat lagi. Tak bisa ngerjain apa-apa di rumahnya. Tak bisa bersih rumah, tidak bisa ngurus rumah, dan tidak nggak bisa. Bahkan mencium aroma masakan saja dia bisa muntah. Ada kondisi wanita seperti ini, ada. Nah, orang yang seperti ini, idza kanatil muslimatu hamilan fa khafat ala nafsiha, dia khawatir atas dirinya. Kalau saya berpuasa bisa dia pingsan, dan bahkan mungkin lebih daripada itu. Au ala ma fi batniha, atau juga khawatir atas janin yang ada di rahimnya. Sedangkan diri dia saja takut akan hal-hal yang terjadi, apalagi atas janin yang ada dalam rahimnya. Tentu akan lebih berat lagi. Apa yang harus dilakukan? Aftarat, maka bab ini harus berbuka. Kalau istri antum nanti ya puasa dan berat sekali, maka bab ini dia harus berbuka. Ya. Wa inda zawalil uzri fasqadat ma aftaratuh. Kalau sudah hilang uzurnya, maka dia ya mengqada berapa hari yang mana dia telah berbuka. Dia dalam bab ini khafat ala nafsiha au ala batniha au ala ma fi batniha, dia berbuka kemudian dia mengqada. Wa in kanat musiratan tasaddaqat ma kulli yawmin tasumuhu bimud min qumhin fayakunu akmal laha wa a'zama ajra. Dan kata Syekh Abu Bakar ya Al-Jazairi, jika seandainya kondisinya sulit, kondisinya mudah, ya mampu, maka lebih baik dia mengqada kemudian ditambah dengan bersedekah. Kata beliau, fayakunu akmalu laha wa a'zamu ajra. Ini lebih sempurna dan lebih besar pahalanya. Dia tidak cukup hanya mengqada, tetapi dia juga harus bersedekah jika seandainya memiliki kemampuan dan kelapangan. Itu lebih besar dan lebih sempurna ibadah dan pahalanya. Wa hakadha al-hukum, kata beliau, bin nisbati ila al-murdi'ati, begitu juga hukum bagi seorang yang menyusui. Idza khafat ala nafsiha au ala waladiha, jika dia berpuasa air susunya tidak ada dan dia khawatir atas dirinya, lemah, kemudian mungkin nanti lemah juga anak-anaknya, walam tajid man turdi'uhu laha, dan tidak ada pula orang yang bisa menyusui anak ini, au lam yuqbal ghairaha, atau anak ini tidak mau menyusu, orang ada tapi tidak mau menyusu ke orang lain, maka wa hakadzal hukum mustanbitun min qawlihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya bagi orang yang mampu untuk memberi fidyah, orang makan orang miskin. Fa inna ma'na yutiqun ay yutiqunu bi masyaqqatin syadidatin wa fa in hum aftaru qadaw au at'imu miskina. Jika seandainya mereka berbuka, maka hendaklah mengqada atau memberi makan orang miskin. Nah, inilah hukum bagi orang yang hamil dan menyusui. Maka jika seandainya takut atas dirinya dan anaknya, maka kemudian dia harus berbuka dan mengqada di hari yang lain. Baik, ada dua catatan kata beliau. Man farrata fi qada'i ramadhana biduni udhrin hatta dakhala alaihi ramadan akhar fa inna alaihi ayut'ima makana kulli yawmin yaqdihi miskina. Orang-orang yang tidak iltizam, berlebihan atau lalai terhadap mengqada Ramadan tanpa ada uzur, ya, sampai masuk pula Ramadan berikutnya, maka hendaklah dia memberikan makan setiap satu hari, ya, yang digantinya, yang diqadanya itu seorang miskin. Yang kedua kata beliau, man mata minal muslimina wa alaihi siyam qadahu anhu waliyuhu. Ada orang yang berhutang puasa kemudian meninggal dunia, maka dibayar oleh
walinya. Liqaulih sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Bisa digantikan oleh siapapun dari walinya. Orang berpuasa sudah meninggal dunia, gugurkah puasanya? Tidak. Hutang puasa itu digantikan oleh walinya. Wa qaulihi liman sa'alahu qailan inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa aqdihi anha. Kata seorang yang bertanya ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibu saya meninggal dunia dan dia punya hutang puasa, apakah saya menggantinya? Qala na'am. Nabi mengatakan, iya, kamu wajib menggantinya. Fadainullahi ahaq wa ayyuqda. Hutang kepada Allah wajib lebih utama untuk kita ganti. Inilah kondisi-kondisi orang-orang yang sebenarnya mendapatkan rukhsah, tapi kemudian jika seandainya dia tidak berbuka, maka ada hukum-hukum tertentu yang berlaku padanya. Orang musafir, orang yang sakit, ya, orang yang sudah tua renta, orang yang hamil dan menyusui. Bagi masing-masing mereka ini ada hukum tertentu, dan bagi mereka ada rukhsah. Bagi yang tidak mampu maka lebih baik dia berbuka, dan bagi yang mampu maka lebih baik dia berpuasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk menyambut Ramadan dengan penuh energi, semangat keimanan, dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita ke bulan Ramadan, dan Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun-tahun berikutnya, dan kita jadikan, kita berharap kepada Allah, Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang lewat, yang sudah lewat, yang telah lampau. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini sungguh jauh lebih baik dari sisi kualitas siam kita, dari sisi kualitas ibadah kita, dari sisi kualitas segala amal-amal saleh kita. Ya, terasa ketika Ramadan tiba, kita harus menjadikan orang-orang yang senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mengisi hari-hari kita dengan amal saleh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.